Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Julia Amanda dengan NIM 240402064. Di sini saya akan membuat video dengan judul teknik dan keterampilan dasar dalam mengajar. Untuk memenuhi tugas mata kuliah strategi pembelajaran biologi yang diampu oleh Ibu Raja Novi Ariska. Baik, yang pertama itu teknik ceramah. Teknik ceramah adalah pendekatan pengajaran yang dimana guru secara verbal menyampaikan pengetahuan kepada siswa. Di sini guru berperan sebagai sumber informasi utama, sementara siswa mendengarkan dan mencatat. Yang kedua, diskusi kelompok. Teknik ini itu melibatkan siswa dalam diskusi berkelompok untuk mendiskusikan suatu topik tertentu yang telah diberikan oleh gurunya. Yang ketiga, pengajaran kooperatif yang melibatkan siswa bekerja secara tim dan menyelesaikan tugas atau proyek bersama. Di sini siswa saling mendukung, berbagi pengetahuan dan berkolaborasi untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Yang keempat, pembelajaran berbasis proyek yang mana melibatkan siswa dalam menyelesaikan proyek nyata yang relevan dengan materi pembelajaran. Dan yang kelima, pembelajaran berbasis teknologi yang memanfaatkan alat dan aplikasi teknologi untuk meningkatkan pembelajaran. Contoh itu seperti penggunaan perangkat lunak, presentasi menggunakan PowerPoint dan lain-lain. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai 8 keterampilan yang harus dikuasai oleh guru sebelum guru mengajar. Yang pertama itu keterampilan membuka dan menutup pembelajaran. Yang pertama kita akan bahas mengenai keterampilan membuka pembelajaran. Nah, jadi keterampilan membuka pembelajaran adalah kegiatan yang dilakukan di awal sebelum guru memasuki inti pembelajaran. Dalam keterampilan membuka pembelajaran ini ada hal yang perlu diperhatikan guru, yaitu guru harus dapat menarik perhatian siswa. Kenapa? Karena pikiran siswa itu tidak 100% sepenuhnya untuk fokus belajar, apalagi khususnya anak-anak SD yang seringkali pikiran mereka itu masih main kesana kesini sesuai imajinasi mereka. Jadi maka dari itu kita sebagai guru harus dapat menarik perhatian mereka agar nantinya mereka dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Contohnya mengucapkan salam, meminta berdoa, menanyakan kabar, melakukan absensi dan lain-lain. Selanjutnya, keterampilan menutup pembelajaran. Keterampilan menutup pembelajaran ini adalah kegiatan yang dilakukan oleh guru untuk mengakhiri proses pembelajaran. Biasanya, guru dapat melakukan peninjauan kembali terhadap materi yang telah dipelajari. Biasanya dengan cara membacakan ringkasan atau rangkuman. Dan guru juga dapat melakukan evaluasi terhadap siswa agar guru dapat mengetahui sudah sejauh mana pemahaman siswa tentang materi yang telah dipelajari. Dan selanjutnya guru dapat menutup pembelajaran dengan cara berdoa dan mengucapkan salam. Yang kedua, keterampilan bertanya. Keterampilan bertanya ini bersifat umum. Guru dapat memberikan pertanyaan kepada siswa dari hal-hal umum ke hal-hal khusus atau spesifik. Contohnya, siapa di sini yang sudah sarapan? Dan guru juga dapat menanyakan, ada yang masih ingat mengenai materi kita minggu kemarin? Dalam keterampilan bertanya ini, kita harus memastikan bahwa pertanyaan yang kita berikan itu dapat dimengerti dengan mudah oleh para siswa. Untuk itu, kita harus menggunakan bahasa yang mudah dimengerti dan tidak bertele-tele tentunya. Yang ketiga, keterampilan menjelaskan. Pada keterampilan menjelaskan ini ada 5 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, menyampaikan informasi. Yang mana yang dimaksud dengan menyampaikan informasi di sini, kita harus sampaikan informasi mengenai materi yang akan dipelajari. Yang kedua, menerangkan secara singkat gambaran-gambaran besar tentang materi yang akan kita pelajari. Yang ketiga, menjelaskan secara singkat, padat dan jelas mengenai materi yang akan dipelajari. Yang keempat, memberikan contoh. Memberikan contoh ini mengenai materi yang telah dibahas. Dan yang kelima itu memberikan latihan. Nah, di sini guru dapat memberikan latihan untuk dapat mengetahui apakah para siswa sudah paham atau belum mengenai materi yang telah dibahas. Yang keempat itu mengadakan variasi. Tujuannya yaitu untuk mengatasi kebosanan dan kejenuhan siswa saat belajar.
Tujuan lainnya yaitu untuk meningkatkan motivasi dan semangat para siswa. Contohnya itu mungkin ketika guru sedang menjelaskan itu ada beberapa siswa yang seringkali sibuk dengan dunianya sendiri atau mereka sudah mulai jenuh. Nah, di sini kita sebagai guru dapat menaikkan intonasi suara kita agar mereka kembali fokus kepada kita. Atau contoh lainnya itu kita dapat membagikan mereka menjadi beberapa kelompok agar mereka saling bertukar pikiran atau berdiskusi. Yang kelima, keterampilan mengelola kelas. Dalam hal ini, guru harus berusaha mengoptimalkan kondisi belajar siswa di kelas. Dan contoh keterampilan mengelola kelas yaitu kita harus memastikan bahwa suasana belajar dan tempat belajar itu kondusif untuk belajar. Selain itu, kita juga bisa melakukan pendekatan baik secara individu, pribadi, ataupun kelompok dengan peserta didik agar mereka tuh lebih merasa takut gitu ya. Dan yang keenam, keterampilan membimbing kelompok kecil. Nah, dalam hal ini kita bisa membuat siswa menjadi beberapa kelompok yang mana tujuannya itu agar siswa bisa berpikir lebih kreatif, kritis, dan berinteraksi sosial dengan lebih baik. Yang ketujuh, keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan. Keterampilan ini itu mirip ya dengan keterampilan sebelumnya. Nah, jadi kalau misalkan kita harus mengajar kelompok kecil, kita harus membuat siswa menjadi beberapa kelompok. Dan kalau kita harus mengajak perorangan, kita harus mendekatkan diri dengan siswa tersebut. Kita juga harus melakukan pendekatan yang mana tujuannya agar siswa lebih excited dalam belajar, lebih antusias, dan mereka juga mau mengembangkan kemampuannya karena gurunya selalu memperhatikannya. Dan yang kedelapan, memberikan penguatan. Memberikan penguatan adalah segala respon yang diberikan guru kepada siswa, baik secara verbal maupun non-verbal, untuk mengkoreksi ataupun mendorong sikap siswa dalam kelas. Contohnya itu, kalau misalkan nih, siswa buat salah, kita harus koreksi kalau ini salah. Kita harus jelaskan kepada dia. Kita juga harus berikan alasan kenapa ini salah, kenapa ini tidak boleh, ataupun kita dapat mendorong siswa, memberikan motivasi-motivasi sehingga mereka dapat terus mengembangkan kemampuannya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.